Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Dia terkejut ketika melihat ayahnya yang meninggalkannya 20 tahun silam itu ada di antara foto-foto gelandangan yang diabadikannya, dan dia pun menangis setelah mengetahui kondisi ayahnya. Bagi Diana Kim yang berusia 31 tahun, hal yang paling disesalkannya adalah kehilangan kontak dengan ayah tercintanya. Diana adalah seorang fotografer dari Hawaii. Dia menyukai jepret-menjepret karena pengaruh dari ayahnya. Ayah Diana adalah seorang fotografer, sehingga dia pun sering keluar masuk ke ruang kerja ayahnya sejak kecil. Di sana, Diana kerap melihat foto-foto yang menakjubkan, dan dia sangat terkesan dengan semua foto itu meski masih kecil kala itu. Sayangnya, orang tuanya bercerai ketika dia berumur 5 tahun. Sejak itu, Diana dan ibunya pun hidup tidak menentu, dan dia kehilangan kontak dengan ayahnya. Puluhan tahun lamanya Diana tidak pernah bertemu ayahnya lagi. Saat itu, Diana dan ibunya hidupnya berpindah-pindah dari rumah kerabat ke kerabat lainnya, atau dari rumah teman ke teman lainnya. Mereka bahkan pernah tidur di taman. Tapi Diana yang tegar dan selalu optimis menjadikan semua kemalangan itu sebagai kesempatan untuk menggasah hidupnya, dan dia berhasil melewati semua kegetiran itu dengan ketegarannya. Ketika dewasa dan karena pernah merasakan hidup sengsara, Diana pun berusaha membantu para tunawisma setempat. Pada tahun 2003, dia mulai mengabadikan foto para tunawisma di jalanan sebagai bagian dari proyek pribadinya. Dia ingin mengetahui kisah para gelandangan ini, kemudian membantu mereka menggalang dana amal, dan dia akan mulai dari topik ini. Karena dari sudut tertentu, dia bisa melihat dirinya di masa lalu. Dia juga memahami bagaimana rasanya dipandang sebelah mata dan dinginnya sikap masyarakat. Dia sangat memahami betapa sulitnya stabilitas ekonomi dan kebebasan sebagai kebutuhan besar yang tidak mudah didapatkan. Pada tahun 2012 lalu, ketika Diana sedang mengabadikan foto gelandangan, tiba-tiba dia melihat seorang gelandangan yang mirip dengan ayahnya. Sebelumnya, dia hanya mendengar cerita dari neneknya bahwa ayahnya kabur dari rumah karena mengalami gangguan mental. Ini dibuktikan Diana sendiri yang melihat ayahnya menderita skizofrenia akut yang membuatnya sering nampak berdebat dengan seseorang, padahal tidak ada siapapun di dekatnya. Diana meluangkan waktu untuk mengamati gelandangan yang mirip ayahnya itu. Ia melihat gelandangan itu terus berdiri di pinggir jalan, melihat sekelilingnya dengan ekspresi bingung. Orang-orang yang berlalu lalang juga tidak peduli. Diana kemudian menghampirinya dan memanggilnya ayah, tapi tidak ada reaksi apapun. Kemudian seorang menghampiri Diana dan mengatakan tidak perlu meladeni gelandangan tersebut karena keadaannya memang sudah lama seperti itu. Hati Diana sedih tak terkira, dan setelah memastikan gelandangan itu adalah ayahnya yang hilang, dia sadar tidak bisa meninggalkan gelandangan itu lagi. Dia mulai mencoba dengan caranya sendiri untuk membangun kembali hubungan dengan ayahnya. Setiap hari, Diana selalu ke jalanan
untuk mencari ayahnya, membeli makanan untuknya, dan mencoba untuk berkomunikasi dengannya. Diana lebih ingin lagi supaya dia ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Namun, sebagian besar ayahnya tidak bereaksi, bahkan tidak mau menatap matanya. Sampai suatu hari, dia tidak melihat ayahnya. Belakangan baru diketahui bahwa ayahnya dibawa ke rumah sakit karena serangan jantung, dan penyakit ini justru telah mengubah segalanya. Karena selama bertahun-tahun ayahnya tidak mau ke rumah sakit menjalani pemeriksaan dan perawatan, sehingga kondisi penyakitnya terus memburuk. Namun, dengan memanfaatkan kesempatan ini, akhirnya Diana berhasil meyakinkan ayahnya untuk menjalani pengobatan. Melalui berbagai pengobatan yang profesional di rumah sakit, kondisi mental ayah Diana semakin membaik dan perlahan-lahan sudah mau bicara. Diana sangat bahagia. Akhirnya sang ayah kembali hidup secara normal. Perasaan yang membantunya menemukan hidupnya kembali ini sangat-sangat mantap. Diana mengatakan bahwa mereka yang pernah mengalami atau sedang mengalami hal seperti itu pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang menyenangkan sepertinya. Kini mereka berusaha sedikit demi sedikit memperbaiki hubungan antara ayah dan anak. Mereka sarapan pagi bersama, menonton film, dan melakukan hal-hal biasa yang belum pernah bisa diwujudkan selama bertahun-tahun. Dalam beberapa bulan kondisi kesehatan ayahnya yang berangsur-angsur pulih, Diana terus merawat dan menghabiskan waktunya setiap hari agar ayahnya dapat sembuh total. Tak percuma usaha dan pengorbanan yang dilakukan oleh Diana. Berkat kesabaran dan ketegaran Diana, akhirnya sang ayah pulih kembali dan hidup secara normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.